Kembali lagi bersama saya Sagita Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hemotorak. Hemotorak dapat muncul pada kelainan dengan cedera dada. Sejumlah kecil darah lebih dari 300 mili pada rongga pleura tidak dapat menimbulkan manifestasi klinis dan mungkin tidak membutuhkan intervensi. Karena darah diserap lagi secara spontan. Hemotorak parah 1.400 sampai 2.500 mili dapat mengancam jiwa karena adanya hipovolemia dan tekanan hemotorak masih memiliki angka kematian 50% sampai 75%. Yang selanjutnya tanda dan gejala. Yang pertama, tanda distres respirasi, dyspnea dan tachypnea. Yang kedua, nyeri pada saat inspirasi. Yang ketiga, pergerakan dinding dada asimetris. Yang keempat, tanda klinis shock, hipovolemik, tachypnea, takikardi, hipotensi, akral dingin, penurunan kapilari, refill, gelisah, dan kebingungan. Yang kelima, penurunan suara napas pada sisi yang terkena. Yang keenam, mirip dengan tanda-tanda pneumotoraks sederhana atau tegang. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi bagi menjadi dua, hipovolemia dan hipoksia. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan radiologi. Fototorak PA menyatakan adanya akumulasi cairan. Analisa gas darah menunjukkan bahwa PCO2 meningkat lebih dari 45. PCO2 menurun lebih dari kurang dari 80. Saturasi oksigen menurun, kadar Hb menurun kurang 10 gram persen, volume tidak menurun. Kurang 500 mili, kapasitas pita paru menurun. Yang selanjutnya pelaksanaan medis hemotorak atau pendarahan lebih dari 750 cc atau 15% dari total darah atau 5 cc dari kilogram BB memerlukan tindakan operasi segera untuk menghentikan perdarahan sebanyak 45%. Kasus hemotorak disebabkan oleh perdarahan arteri interkostalia atau arteri mamaria interna sebanyak 15%. Sisanya berasal dari pilus, miokard atau laserasi paru. Tindakan medis penting lainnya adalah untuk mengurangi tekanan positif pleura dengan cara memasang bulat drainase atau WSD sebagai upaya mengevakuasi darah dari rongga. Yang selanjutnya ada indikasi. Yang pertama hemotorak mayor, yang kedua ruptur miokard, yang ketiga pecahnya pembuluh darah, yang keempat tidak tersedianya darah yang dibelokkan, yang kelima riwayat reaksi transfusi. Yang selanjutnya kontraindikasi. Yang pertama luka dada lebih dari 4 jam. Yang kedua pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga darah dada terkontaminasi oleh hal-hal sebagai berikut seperti sumber luar, isi perut atau usus, sel kanker. Yang selanjutnya diagnosa. Biasanya jelas dengan perkusi dan berkurangnya suara pernapasan pada darah yang terinfeksi. Pada radiologi lebih banyak darah yang berasal dari paru. Selanjutnya penanganannya hanya pada luka yang besar. Pipa dada dapat terjadi pada evakuasi yang lebih besar dari dada dan secara kuantifikasi banyak jumlah darah yang keluar harus besar 10-20%. Dari pasien pneumotorak memerlukan torakostomi tingkat 1 perdarahan lebih besar dari 1.500 sampai 2.000 cc. Untuk tingkat kedua perdarahan terjadi 400 cc selama masa 2-3 jam. Dan ketiga hemotorak yang dapat diatasi tanpa operasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.